Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKIP Resok Sutoyo hari ini, Sabtu 7 Desember 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 10, ayatnya yang ke-10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Dalam bahasa Batak Toba, Penguhum 10 ayat 10. Jadi mengangguhi mahala Israel tu Jahuba akanin nama nunga mardosa hami do pakko ala naung huta di ko kami debata nami jala ala naung marsoba hami tu akabal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nats renungan hari ini menggambarkan momen penting dalam perjalanan spiritual bangsa Israel. Setelah hidup dalam penyembahan berhala dan berpaling dari Tuhan, bangsa Israel akhirnya mengakui dan menyadari keberdosaannya. Penyesalan atas kesalahan besar ini membawa bangsa Israel datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan mengakui bahwa mereka telah meninggalkan Dia. Mencerminkan bahwa pengakuan sejati harus dilakukan dengan hati yang hancur tanpa pembenaran atau alasan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Dia mencari orang yang rendah hati, yang bersedia mengakui kelemahan mereka. Pengakuan ini bukan sekedar kata-kata kosong, tetapi mengajarkan kita untuk bersedia menerima koreksi dari Tuhan. Pertobatan sejati dimulai dengan kesadaran bahwa kita berada dalam kondisi yang salah. Sebelum bertobat, kita harus menyadari bahwa kita sedang tersesat. Israel menyadari bahwa keberpalingan mereka dari Allah menjadi penyebab dari semua kesulitan, penderitaan, dan tekanan dari musuh-musuh mereka. Jika kita menyadari bahwa kita tersesat, maka kita tidak akan pernah menemukan jalan yang benar termasuk dalam kehidupan rohani kita. Dengan adanya pertobatan akan membawa pemulihan dan pembaruan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita mendapat diri kita terjebak dalam lingkaran dosa yang berulang. Kita menjadi terlalu sibuk dengan urusan duniawi atau kebiasaan dan pemikiran yang salah sehingga melupakan Tuhan. Ini bisa terjadi karena kita belum benar-benar berkomitmen untuk meninggalkan dosa tersebut. Berbalik dari dosa adalah bukti bahwa kita benar-benar bertobat. Tidak cukup hanya berkata, saya menyesal. Tetapi kita harus meninggalkan jalan yang salah dan memilih untuk hidup seturut kehendak Allah. Pengakuan tanpa perubahan tidaklah cukup. Karena Tuhan ingin kita benar-benar meninggalkan dosa kita dan berbalik kepadanya dengan sungguh-sungguh. Pertobatan sejati membutuhkan pengorbanan dan tekad yang kuat. Ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita membuka pintu bagi anugerah-Nya untuk bekerja dalam hidup kita. Jika kita sungguh-sungguh berbalik dari dosa, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam ketaatan. Kita tidak perlu berjuang sendirian. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Dia tidak hanya mengampuni dosa kita, tapi juga memulihkan keadaan kita. Inilah kasih karunia Tuhan yang tidak hanya memberikan pengampunan, tetapi juga membangun kembali kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah dipulihkan, pertobatan sejati tidak hanya dilakukan sekali, tapi harus dijaga agar iman kita tidak kembali ke kehidupan lama yang jauh dari Tuhan. Kehidupan yang baru membutuhkan komitmen dan ketaatan setiap hari untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, mengisi hidup kita dengan firman dan doa, serta bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Rasul Paulus mengingatkan kita, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Dengan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menolak godaan dan tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Pertobatan sejati adalah panggilan bagi kita semua untuk hidup dalam kemenangan yang Tuhan janjikan dan membawa kita kepada pemulihan yang sempurna di dalam Tuhan. Tuhan berjanji dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 mengatakan,
jika umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari dengan hati yang rendah dan penuh penyesalan kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak akan meninggalkan atau menolak setiap orang yang datang kepadanya. Dia siap memulihkan hidup kita dan memberikan kita damai yang sejati. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami menyadari bahwa kami seringkali menyimpang dari jalan-Mu dan membiarkan dosa menguasai hidup kami. Kami mohon ampun atas segala kesalahan kami dan berjanji untuk berbalik dari jalan yang salah. Bimbinglah kami agar hidup kami memuliakan-Mu dan biarkan pemulihan-Mu menjadi nyata dalam setiap aspek kehidupan kami. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup di dalam anugerah pengampunan Immanuel.